Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar ada sahabat iDream? Hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda. Kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga yang pastinya akan membahas tema menarik untuk Anda tentang psikologi. Dan hari ini Anda bisa mendengarkan live streaming kita juga di www.idreamradio.id atau Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Jadi untuk Anda yang menggunakan Android silahkan masuk ke Play Store dan bisa download aplikasi iDream Radio dan Anda bisa mendengar iDream Radio dimanapun Anda berada. Saya ajak juga untuk yang ingin bergabung bisa bergabung bersama kita di line telepon di 0822 97 89 1044 atau juga bisa di 021 788 5300. Seperti biasa Psikologi Keluarga saya akan ditemani oleh narasumber kita seorang psikolog dan ini merupakan program kerjasama iDream Radio bersama Yayasan Lembaga Sahabatku. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu psikolog dari Sahabatku dan beliau ini juga merupakan owner dari Halifah Chillcare. Ada Mbak Ani Hairani, psikolog kita. Sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi nih. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ani? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Nah, ngomong-ngomong masalah bahagia nih Mbak Ani, hari ini tema yang menarik akan kita bahas masalah bahagia. Apa nih akan kita kupas di program ini kali ini Mbak Ani? Nah, bahagia itu pilihan sebetulnya. Nah, apa akibatnya kalau kita memilih bahagia dan apa akibatnya kalau kita tidak milih bahagia? Nah, itu yang mau kita bahas. Ada resikonya masing-masing ya Mbak ya? Masing-masing ada resikonya. Oke. Nah, pastinya untuk Anda sahabat Darim semua orang pasti ingin bahagia. Termasuk saya juga pengen bahagia pasti dan begitu juga sahabat Darim dan banyak orang yang mendefinisikan bahagia untuk setiap orang itu berbeda-beda. Tapi mereka juga punya cara dan jalan sendiri untuk bisa bahagia. Jangan lupa bahagia apakah sudah bahagia nih sahabat iDream. Nah karena memang definisi bahagia setiap orang ini kan berbeda-beda nih Mbak Ani. Iya, kalau dari Mbak Ani sendiri bahagia itu seperti apa sih Mbak Ani? Jadi gini ya, bahagia itu sebetulnya sederhana aja. Kalau semakin kita lihat bahagia itu sederhana, kita pun akan mendapatkan itu dengan cara sederhana. Gitu. Kalau kita rumit gitu ya, kita coba definisikan bahagia yang rumit, niscaya kita pun akan rumit juga untuk dapetinnya. Jadi itu kunci yang pertama gitu ya. Karena akhirnya bahagia itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Oke, tergantung pada diri sendiri. Iya. Oke, nah kalau dilihat dari kacamata psikologi nih Mbak Ani, orang yang bahagia itu orang yang seperti apa sih Mbak Ani? Kalau dari kacamata psikologi. Oke, orang yang bahagia itu akhirnya ini bahasan yang lebih dalam nih ya. Itu tanda-tanda bahagia ya. Tapi sebelum ke situ ada yang perlu kita kenapa bisa bahagia gitu ya. Bahagia itu sebuah respons gitu. Nah, perilaku manusia itu seluruhnya stimulus respons. Nah, di antara stimulus dan respons itu tengah-tengahnya ada atensi namanya. Jadi yang membuat kita bisa berespon bahagia atau berespon tidak bahagia, atensi apa yang kita pakai nih. Atensi itu kita memperhatikan atau kita masuknya kepada bagian yang mana gitu ya dari seluruh respons, seluruh stimulus yang masuk gitu. Sehingga kita memilih kita mau berespon apa berdasarkan atensi yang kita punya. Nah itulah yang akhirnya kita coba seluruh perilaku manusia basicnya memang stimulus respons. Jadi bahagia itu dilihat jelas dari perilaku gitu kalau kita lihat lebih dalamnya ya gitu ya. Jadi lebih ke situ dan terutama akhirnya bahagia itu bermula dari otak. Karena proses stimulus respons itu semuanya diaplikasikan awalnya semua adalah dari otak dan dari situlah akhirnya bahagia itu dari atas turun ke bawah gitu ya atau dari mata turun ke hati gitu ya katanya. Nah jadi yang perlu diketahui yang stimulus respons itu tergantung pada atensinya. Contoh, ada orang kalau misalnya kita lihat barang, nah setiap ngelihat barang apa nih yang biasa kita muncul? Pertanyaan apa yang kita biasa muncul dari barang tersebut? Contoh ada sepatu, nah sepatu baru apalagi ya. Biasanya apa yang pertama kali orang, wih keren banget, wih warnanya cakep, wih model baru. Ada juga, wih harganya berapa tuh. Jadi itu respons terhadap barang itu adalah ditentukan dari atensi apa yang kita lihat dari barang itu. Gitu. Jadi itulah bahagia pun dilihat dari situ. Bagaimana kita bisa memberikan atensi pada situasi atau stimulus pada respons dari orang gitu ya, dari perilaku orang lain. Kita memilih untuk memberikan atensi di bagian mananya.
gitu. Jadi itulah proses yang memang diawali dari otak tuh. Semua diproses. Nah, karena itulah kita perlu tahu kita selama ini atensinya kita berikan kemana, gitu. Atensi penderitaan gitu ya, atensi semuanya sakit gitu, atensi semuanya negatif akan balik ke perilaku kita yang akan seperti apa yang kita munculkan. Nah, dari situlah mulai bahagia. Gitu. Nah, untuk bahagia tadi ada respon, atensi dan atensi tadi nih yang terpenting yang akan menentukan kita bahagia atau enggaknya. Bani, bagaimana sih atensi seperti apa yang bisa kita berikan agar bisa dapat bahagianya? Bani. Ya, jadi yang perlu kita kenali adalah ketika kita dapat stimulus, stimulus tuh bisa dari lingkungan, bisa dari orang gitu ya, bisa dari situasi gitu, bisa dari diri kita sendiri sebetulnya. Nah, itu apa yang kita pahami? Yang pertama ada 2 rute, ya. Ini rute emosi nih, rute kita berperilaku atau berespon. Yang pertama rute panjang, satu lagi rute pendek. Rute pendek adalah ketika kita berespon, apalagi itu stimulus emosional, kita akan menangkapnya dengan cemas. Ancaman gitu ya. Ketika stimulus itu cepat, ancaman itu kalau kita emosi, otak emosi di bagian amigdalanya sadar gitu ya. Nah, itu kita akan langsung ambil dia, ini stimulus apa nih? Ketika kita sadar, kita akan menanyakan kepada value yang ada di PFC ya. Ini kita nyambung sama bahasan sebelumnya sebetulnya ya. Jadi memang kinerja otak itu kepake di mana-mana. Nah, ketika dia tanya apa itu? What? Gitu ya. Apa stimulus yang tadi? Why? Kenapa saya dapat stimulus itu? Atau kenapa stimulus itu muncul? Ketika itu proses masuk di PFC atau otak manusia kita lah gitu ya, direktur kita, itu akan membuat dia mencari informasi ke belakang. Ke belakang itu sebutannya ada hipokampus tuh. Di situ ada informasi, ingatan kita, memori kita tentang apa yang kita barusan lihat gitu ya. Nah, baru si hipokampus, oh itu adalah ini misalnya ya. Itu sepatu baru yang mengkilap warna hitam gitu ya. Itu masuk semua. Kemudian ketika kita itu tadi kalau stimulus cemas ya, kalau sepatu baru kan menyenangkan kali ya. Nah, tapi ke beberapa yang akhirnya ke stimulus yang memang emosional, ketika tidak sadar, ketika sadar gitu ya, kita akan baru, akan terpikir, terus saya harus bagaimana dengan stimulus ini. Jadi ada pilihan gitu ya untuk kita berespon. Itu yang itu namanya rute panjang. Sedangkan rute pendek, ketika kita mengambil itu sebagai emosional gitu ya, stimulus emosional. Yang pertama pilihan kita adalah amigdala kita panas sehingga kita kalau nggak serang kita kabur dari stimulus itu. Tidak ada kesempatan kita balik lagi ke otak direktur kita. Kita nggak akan nanya ke dia what, why, dan how saya harus ngapain. Tapi langsung dia shortcut ya, hijack atau dikudeta, langsung amigdala mengambil alih. Otak emosi kita yang mengambil alih. Nah, ketika itu muncul, ya namanya juga stimulus emosi, minimal kita fight menyerang, atau flight kita kabur karena atau saking cemasnya gitu ya. Nah, itu ketika itu muncul, masuklah pergerakan yang namanya pergerakan neurotransmitter. Dia akan mengeluarkan hormon-hormon. Nah, bahagia itu salah satu hormon, stres pun salah satu itu ditentukan sama hormonnya. Jadi dipastikan ketika dia merasakan stimulus yang emosional, pilihan kita mau milih yang mana gitu. Sebetulnya bahagia, kalau stimulusnya bahagia itu namanya bukan nggak ada tantangannya. Iya, udah pasti. Udah pasti. Kecuali udah dikasih stimulus bahagia, dia nggak bahagia juga, ada masalah pasti. Dia lihat apa di stimulus itu, atensi apa yang dia pakai. Yang paling adalah ketika dapat stimulus nggak enak, tapi kita bahagia. Gimana? Nah, itu levelnya tinggi lagi. Ya. Jadi yang normal kalau stimulus bahagia kita bahagia, kalau yang ini stimulus bahagia dia tidak bahagia, itu pertanyaan. Yang paling level paling tinggi ketika dapat stimulus yang tidak bahagia, tapi dia bisa bahagia. Itu canggih. Nah, itu level yang tertinggi. Gimana caranya kita padukan tadi ya, gimana kita bisa mengambil atensi, gimana kita bisa akhirnya tadi ya what, why, how gitu ya, ada proses kita mengaktifkan otak manusia kita atau PFC kita, direktur kita gitu ya. Kemudian baru kita memilih untuk berperilaku sesuatu dengan sadar gitu. Nah, itu prosesnya. Belum sampai bahagianya nih gitu ya. Ini prosesnya kayak begitu. Tapi ya semoga dipahami karena segala sesuatu antara stimulus dan respons itu dipastikan ada atensi di situ. Gitu.
Ya, kalau contoh tadi bahagia nggak bahagia. Ketika bahagia nggak bahagia yang ada, nah apa sih yang membuat? Nah 9 hal yang membuat kita tidak bahagia. Apa itu Mbak? Nah, yang pertama itu semuanya masuk ke pikiran, gitu. 1, berpikir selalu dan tidak pernah. Ya, ketika kita bilang selalu nih, kamu kok bohongin aku? Wah, selalu bohongin. Padahal kita kenal sama dia 5 tahun. Apakah dalam 5 tahun 24 jam kita bohongin melulu? Nah, itu salah satu yang membuat otak kita akan memiliki atensi yang negatif. Gitu. Selalu. Dan tidak pernah. Selalu dan tidak pernah itu kutub-kutupan ya. Selalu tuh selalu gitu ya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ya lu muji gue gitu. Padahal nikah udah berapa tahun gitu ya. Selama nikah itu nggak ada pujian sama sekali. Apakah mungkin gitu ya. Jadi itu yang menghambat shortcut tadi, hijack. Kita dikudeta sama otak emosi mudah sekali. Artinya kita gampang panas nih emosinya. Yang kedua, fokus pada pikiran negatif. Katanya suuzon itu bahaya ya. Prasangka buruk itu bahaya. Jadi itu yang kita perlu pahami. Ketika kita berpikir negatif, kita mengajak buat otak kita untuk berespon. Dipastikan kita mengambil atensi yang negatif untuk respons kita. Yang ketiga, ramalan negatif. Namanya ramalan dipastikan itu belum terjadi. Ntar lagi hujan nih. Kalau keluar nanti kehujanan. Ya, kita negatif tuh, masuknya udah negatif, ramalannya udah negatif padahal belum terjadi. Nanti kalau pergi ya kepleset. Pasti nggak? Udah jelas nggak? Belum. Nah itu yang kita selalu dipenuhi otak kita yang 3 tadi, ramalan negatif. Terus keempat, membaca pikiran semu. Seakan-akan kita membaca pikiran orang. Tuh orang cemberut nih. Kenapa ya? Pasti masalah nih sama saya nih. Ya? Kadang-kadang kita merasa kita bisa baca pikiran dia. Padahal dia belum tentu dia cemberut gara-gara kita. Kegeeran kitanya. Jadi jangan berpikir kita bisa baca pikiran orang. Terus gimana caranya? Ya tanya. Cemberut kenapa sih? Gue yang salah ya? Gitu. Nah, dipastikan. Kadang-kadang tanpa pertanyaan ini kita bawa tuh persepsi kita gitu ya kemana-mana gitu. Itu yang membahayakan. Itu yang keempat. Yang kelima, merasa pesimis, tidak berdaya. Aduh, udah gak sanggup kayak gini mana. Aduh, udah deh, pokoknya gagal deh udah gitu ya. Nah, itu yang membuat otak kita memilih untuk tidak bahagia. Ya. Terus keenam ada rasa bersalah. Aduh, kalau udah kayak gini nih, ya udah deh, ini saya yang salah nih. Ini satu ya, oke yang salah saat itu oke. Tapi ketika itu diulang lagi, gara-gara saya nih, gara-gara saya, rasa bersalah itu yang berlebihan itu membuat kita memilih tidak bahagia. Terus label negatif, gampang ya kita melabel orangnya dasar ya penipu gitu, dasar ya pembohong, dasar label negatif itu membuat kita ketika ketemu dia dengan posisi bahagia pun kita akan mikirnya tidak bahagia aja, gitu. Terus menyalahkan, yang paling enak memang menyalahin. Ya kita yang salah, paling enak tuh kita cari kambing hitam. Ya, contohnya apa ya apa contohnya? Kalau misalnya kita merasa ini gara-gara saya nih gitu ya, tapi nanti kita nyalahin. Ini masakan nih gara-gara iya sih tadi garamnya keasinan, terus garamnya keasinan gitu ya, padahal dia ngasih kebanyakan gitu ya, padahal garam udah tahu asin. Pokoknya dia terlalu menyalahkan segala macam, itu nyambungnya ke rasionalisasi. Kita selalu mencari kambing hitam atau kita selalu membenarkan perilaku kita yang salah. Sebetulnya dalam rangka kita tenang, nyaman diri. Padahal dengan kita menyalahkan, dengan kita cari rasional, kita cari alasan segala macam nggak beres. Justru akan terus cari. Ibaratnya kalau misalnya nih saya telat, aduh maaf ya mas telat, selesai nggak urusan? Selesai. Dibanding mas maaf ya telat ya, tadi tuh saya begini, tadi saya begini, terus tadi saya begini gitu, tadi saya begini. Pokoknya kita pengen kita merasa aman sebetulnya. Tapi sebetulnya yang rasa aman itu tinggal di-cut, maaf ya saya telat. Nah ini menyalahkan dan alasan membenarkan rasionalisasi kadang-kadang kita lakukan kalau kita tidak mau disalahkan. Padahal kita yang salah. Padahal kuncinya minta maaf aja udah kelar. Itu gak bakal bahagia tuh ya. Ya, 9 ini membuat sumber kita yang mestinya bahagia jadi tidak bahagia. Emosi itu akan memenuhi pikiran kita. Jadi emosi yang sehat itu sebetulnya 30% emosi, 70%-nya rasional. Gitu, itu yang sehat tuh. Yang udah gak sehat emosi udah naik gitu ya, 50-50 aja itu. Kadang-kadang udah tarik-tarikan tuh, gampang kita terpengaruh langsung emosi. Dijaga supaya kita secara emosional juga 30-70%.
Kurang lebih begitulah proporsinya gitu ya. Ketika udah mulai emosi kita masukin lagi, enggak lagi dia itu lagi sakit gigi makanya nggak senyum sama saya gitu ya. Jadi kita selalu mengambil positifnya gitu, seperti itu. Oke, baik kita break dulu Mbak Ani, nanti kita lanjutkan lagi. Semoga Sobat iDream sudah merekam ini ya. Ada 9 tadi yang bikin nggak bahagia, semoga bisa dicek satu-satu. Apa nih yang biasanya yang bikin Sobat iDream tidak bahagia ya. Nanti kita akan bahas lagi karena ada tadi yang bahagia, respon bahagia udah, terus yang tadi yang bahagia tapi responnya nggak bahagia gitu. Ada lagi nih yang ternyata stimulannya tadi nggak bahagia tapi responnya bahagia. Nah ini tingkat yang paling tinggi nih sahabat. Seperti apa nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jangan ganti channel dulu, tetap di sini dan saya masih akan bersama Anda di Inspirasi Keluarga. Terima kasih Sobat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio atau juga untuk yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Saya masih menemani Anda bersama narasumber kita ada Mbak Ani Hairani membahas tema kita hari ini tentang bahagia. Tadi sesi sebelumnya sudah ada beberapa hal yang dijelaskan tentang bahagia ini sendiri Sobat iDream. Dan saya ajak kembali yang ingin di rumah, silakan di 0217885300 atau juga bisa WhatsApp di 082297891044. Kita lanjut nih Mbak Ani, bicara masalah bahagia. Tadi sudah dijelaskan ada 9 hal yang membuat seseorang itu akhirnya nggak bahagia, Mbak Ani. Nah, tapi juga ada tadi yang dibilang ketika orang mendapat stimulannya satu hal yang tidak bahagia, tapi mereka ini mampu merespon dengan bahagia. Nah, kenapa ini bisa dilakukan dan bagaimana caranya agar ini bisa kita lakukan, Mbak Ani? Iya, tadi 9 tadi kalau kita terjadi sama diri kita dan sekali perilaku itu bisa 9-9-nya masuk tuh. Gitu. Jadi bukan berarti kita cuma prasangka buruk doang. Enggak, ternyata gitu ya. Ternyata setiap kita berperilaku paling nggak ada 4-5 itu ikutan semua tuh yang 9. Nah itu yang membuat kalau itu terjadi terus dalam diri kita itu membuat kita stres. Jadi kadang-kadang kalau nggak bahagia pasti stres gitu. Jadi kebalikannya ya. Nah kenapa stres itu bisa terjadi? Jadi sebelum kita tahu bahagianya kita tahu dulu stresnya ya. Jadi ketika stres itu terjadi, ketika masalah itu kita kelola dengan emosional gitu, kita akan setiap sekali emosi itu muncul itu amigdala gitu ya mengambil alih kekuasaannya gitu ya di bagian otak kita dengan cara apa? Dia menginstruksikan mengeluarkan hormon. Neurotransmitter itu memproduksi hormon, yang hormon itu ada di otak kita di awalnya. Di hipotalamus dia mengeluarkan hormon CRH. Ini awal-awal kita mau stres nih ya kalau lagi emosi nih ya. Kemudian di hipotalamus tuh hormon ya dia berputar di sini. Kemudian pada saat dia sampai ke pituitary gland di belakang pituitary ada nanti ACTH, hormon ACTH. Nah, hormon ACTH itu terbawa sama darah. Ketika darah itu sampai ke bagian ginjal, keluarlah hormon kortisol. Hormon kortisol sebutannya adalah hormon stres. Nah, dari situ jadi dia munculnya di ginjal, tapi dia kepakainya di otak. Nah, ketika proses itu terjadi dan itu berulang, ya, hormon itu istilahnya ada efek metabolik. Jadi dulu kita bisa stres kalau ada 10 masalah, sekarang makin ke sini 6 masalah aja stres, 5 masalah aja stres, sampai baru itu masalah langsung stres. Jadi kadang-kadang membuat hormon kortisol itu sering sekali muncul, membuat kita ya pertama mudah stres, hipertensi, hormon di ginjal, dia sakit ginjal gitu ya. Jadi dia memilih untuk tidak bahagia dan kemudian merusak tubuhnya. Gitu. Itu kebalikannya efeknya dari bahagia. Efeknya sampai ke situ. Jadi bahagia itu sebetulnya adalah modal kita supaya kita bisa hidup tuh positif lah gitu ke depannya. Jadi pilihan itu yang akhirnya kita mau ambil supaya bukan cuma di bagian fisik kita, tapi ini ya, kalau kita jiwa itu sehat, insya Allah fisik itu sehat ya. Kalaupun fisik sehat, yang penting jiwa itu sehat. Walaupun fisik sakit gitu ya, yang penting jiwa sakit. Kembali semuanya ya. Itu dalam dia. jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah itu ya bisa juga itu bisa dipakai ya. Tapi yang jelas kita memprogram, mau kita sakit mau kita sehat itu kita yang program sendiri. Jiwanya dulu gitu. Deh gitu disiapin gitu. Jiwanya dulu. Jadi apa sih akibatnya? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang hormon tadi ya, kita udah ngomongin beberapa hormon stres. Apa sih yang membuat hormon apa yang membuat kita happy nih gitu ya? Yang pertama ada
serotonin. Serotonin pada level tertentu gitu ya, itu bisa membuat mood kita stabil gitu. Terus apalagi dopamin. Dopamin itu seperti hormon kita bahagia ya, dapat hadiah tuh. Ya, dapat hadiah tuh apa sih? Reward ya. Jadi seperti jadi hormon reward lah istilahnya. Itu akan muncul kalau kita merasa pleasure. Apa sih pleasure itu ya nikmat lah gitu ya, pada situasi yang nikmat. Endorfin itu seperti painkiller, seperti paracetamol gitu ya. Itu dia akan keluar kalau kita lagi exercise gitu. Terus oksitoksin. Nah, ini baru love hormone. Nah, hormon cinta ini keluar kalau ibu menyusui, itu keluar ketika menyusui, itu keluar endorfin gitu ya. Jadi inilah hormon-hormon yang membuat kita bahagia. Tapi hati-hati, kalau kebanyakan hormon dopamin tadi kan, kebanyakan itu bisa jadi schizofren. Itu Iya, jadi udah di awang-awang gitu ya, udah tidak kenal dirinya sendiri udah gitu bahagia ya. Sendiri. Bahagianya sudah bahagia sendiri ya. Kalau bahasanya ini udah hilang ingatan lah gitu ya. Padahal dia hidup. Itu banyak yang masuk rawat inap di rumah sakit jiwa bahkan gitu. Itu yang ketika. Tapi kalau si dopamin itu rendah sekali, cemas tinggi. Jadi hati-hati. Nah, happiness itu gitu ya, bahagia itu paling tidak itu semua ada di level-level yang memang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Jadi itu yang perlu kita tahu. Depresi perlu ada serotonin, perlu ada dopamin, tapi itu rendah semua. Dia nggak cukup gitu ya. Nah, hormon cinta ya, kita merasa mencintai, merasa saling sayang gitu ya. Itu ada dopamin juga, oksitoksin juga, kemudian ada serotonin pada level yang cukup, nggak lebih, nggak kurang gitu. Fight tadi kita berantem, kita marah, itu ada hormon namanya noradrenalin yang tinggi. Terus itu yang fight ya. Kalau flight itu dia perlu punya hormon oksitoksin yang tinggi. Gitu, kelebihan. Nah, happiness itu di tengah-tengah. Semuanya ada tapi mencukupi. Ternyata makanan juga pengaruh. Ada gitu. makanan yang bikin bahagia. Nah, betul. Yang pertama ya, makanlah yang ijo-ijo gitu ya. Asal jangan rumput ya. Pokoknya apa yang bisa dimakan warna ijo-ijo. Sayur-sayuran ya, Mbak ya. Ya, terus termasuk makanan kacang-kacangan ya. Kalau di semua sebutnya ada almond, walnut gitu. Di sini mah nggak ada ya, jarang. Tapi paling nggak ada kedelai gitu ya. Itu silahkan. Selain dia juga membangkitkan hormon, itu juga nutrisi buat otak. Gitu. Terus apalagi cabai. Senang sambal? Wah, senang banget. Nah, tapi kok gak bahagia-bahagia ya? Itu sambalnya kurang ya berarti ya. Nah, termasuk bagian sambal adalah kita kena sambal cabe gitu ya, bukan sambalnya, cabenya gitu ya. Itu meningkatkan hormon serotonin. Gitu. Jadi kadang orang makan ini pusing-pusing, makan aja tuh sambal langsung bahagia. Gitu. Bahagia itu sederhana buat sambal aja gitu. Terus ada lagi ya banyak senyum. Terus kadang kita memang harus hang out, misalnya piknik, ya emang kurang piknik kali ya gitu ya, itu membuat tidak bahagia. Kemudian jalan pagi dan sore. Jalan kaki yang memang kita niatkan buat selain olahraga, exercise gitu ya, juga memang itu memunculkan hormon serotonin. Jangan terlalu capek gitu ya, jangan juga males-malesan, nggak ada efeknya tuh gitu. Itu secara fisik juga bisa kita kendalikan dari situ. Jadi sebetulnya kita yang paling bertanggung jawab terhadap bahagia kita. Itu yang paling penting. Kita mau bahagia atau enggak. Betul. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Nah, gitu. Itu kan banyak hormon tadi. Sudah dijelaskan tadi bagaimana hormon apa yang dibutuhkan untuk bahagia. Terus caranya tadi juga ada makanan. Kalau tanpa melalui makanan, Mbak, tadi melalui respon dari kita. Bagaimana nih? Apa yang kita lakukan agar hormon ini ada dalam tubuh nih, Mbak Ani? Pertama, yaitu jangan mau kita dikendalikan sama amigdala. Ya, jangan mau kita di hijack, dikudeta ketika kita harusnya berpikir rasional, kita pakai emosi kita. Gitu, apalagi dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah, itu kita jaga. Jangan sampai emosi kita terlalu tinggi. Gitu. Jangan sampai emosi kita terlalu rendah gitu ya, malah manteng aja gitu ya, emosi ini enggak emosi, senyum enggak apa enggak, jangan gitu ya. Jadi itu yang kita coba proses. Akhirnya memang bahagia itu bukan ditentukan oleh orang di sekeliling, bukan ditentukan oleh cuaca gitu, hujan, badai, enggak. Bahagia itu di sini memang
bukan di sini, tapi awalnya di kepala tadi gitu ya. Jadi itu. Nah, gimana tadi fokusnya? Kenapa kita harus kendalikan si amigdala? Dalam rangka apa? Dalam rangka kita dapat otak yang sehat. Otak yang sehat membuat perilaku pun sehat. Dalam psikologi dapat mental yang sehat gitu ya. Jadi semuanya. Gimana caranya? Yang pertama, paling enggak ya otak kita normal lah gitu ya. Paling enggak kita bisa berpikir benar gitu ya. Pahamnya juga lumayan gitu ya itu. Terus tambah dengan berpikir rasional yang tepat. Berpikir rasional yang tepat. Nah, kadang-kadang itu dia berpikir rasional itu bukan cuman logika-logikaan ya. Cuman rasional itu memang didapatkan ketika kita dapat banyak ilmu. Artinya dituangkan ilmu nih akal kita gitu ya, ilmu yang benar, insya Allah kita akan punya tarik-tarikan ketika ada masalah kita punya jawabannya di situ. Artinya memang cari ilmu itu penting dalam rangka menjaga pikiran kita rasional yang tepat ya. Terus yang terakhir itu tadi kan otak normal, berpikir rasional yang tepat sama ya terakhir spiritual yang sehat. Nah, ini yang banyak PR gitu ya. Otak udah normal ya, tapi kadang-kadang nih gitu ya pikiran rasionalnya belok gitu ya, kadang belok kanan, belok kiri, nggak lurus gitu ya. Nah, yang paling penting jangan dilupakan, ini yang faktor yang akhirnya membuat kita jadi bahagia adalah spiritual yang benar gitu ya. Nah, spiritual yang sehat. Kenapa sih gitu? Kalau kita punya pikiran jernih, pikiran rasional yang tepat, itu membuat pikiran kita jernih. Sehingga apa? Itu lawannya emosi reaktif. Jadi kita bisa sehat dalam proses respon emosi. Ketika kita punya respon reaktif terhadap perilaku dan terhadap stimulus yang ada, kita berespon reaktif secara emosi, itu musuhnya pikiran jernih. Kita tidak akan berpikir jernih saat itu. Dan spiritual yang sehat, apa yang terjadi tanda-tandanya ada muncul rasa sabar. Muncul syukur dan muncul ikhlas. Ketika itu muncul ridho Allah masuk, lengkap sudah kita bahagia. Mau tahu contoh? Nah, contohnya Ya, gimana? contohnya ketika kita dapat stimulus negatif, tapi kita bisa memilih bahagia. Contoh ibu melahirkan. Melahirkan sakit nggak, Mas? Aku nggak tahu, aku nggak belum nyoba. Kira-kira sakit banget pasti. Iya, melahirkan itu sakit. Ya, tapi kenapa setiap ibu yang habis melahirkan bahagia? Iya. Ya, sakit itu memang sakit secara fisik rasa. Yang kita hilangkan itu pain, derita. Pilihan kita mau menderita apa mau bahagia, itu aja. Ketika stimulus datang, alhamdulillah gitu ya, padahal sakitnya luar biasa. Saya 6 kali melahirkan ya gitu ya. Dengan cara segala macam tuh udah normal, udah sesar semua saya rasain dah tuh ya. Nah itu kenapa sih? Abis itu saya lupa melulu rasa sakit itu. Yang ada rindu melahirkan, aneh ya. Mungkin saya kelainan kali ya, tapi rasanya nggak ada, hilang. Allah hilangkan rasa sakit itu sehingga bahagia yang ada. Nah ternyata ini dia, rasa sakit yang kita rasakan, segala negatif yang kita rasakan, kalau kita bersyukur, insya Allah Allah balik itu jadi bahagia. Jadi kenapa sih kita nggak bisa sabar? Coba. Banyak ibu-ibu, Bu, saya kok susah banget sabar ya, Bu. Tiap dia ngomong, gimana sih sabar, Bu? Pernahkah ibu, apakah gitu ya, jangan-jangan kita kurang sabar gara-gara kita kurang bersyukur. Jadi kalau mau bahagia, banyak bersyukur ternyata. Itu yang gampang bisa kita, gampang ya, artinya memang kita dikasih itu kok. Kita punya masing-masing potensial itu. Kadang itu belum ditemuin aja. Jadi makanya kita merasa semuanya jadi menderita aja kehidupan. Uang dikit menderita gitu ya. Hujan dikit menderita. Padahal kita bisa milih untuk bahagia. Walaupun stimulan dari luarnya memang negatif seperti itu. Gitu intinya yang bahagia ya. Jadi bersyukur, kemudian tadi juga sabar dan ikhlas. Nah, itu sudah ada contohnya itu ya, itu ibu-ibu yang ngerasain ya. Dan semoga masih banyak sebenarnya contoh-contoh lain nih. Nah tapi kan tadi yang menarik Mbak Ani bahwa masalah bahagia ini kita yang menentukan sendiri. Betul. Kita mau bahagia atau kita mau nggak bahagia. Sebenarnya apa sih yang bakal terjadi ketika orang memilih untuk bahagia dan tidak memilih untuk tidak bahagia. Tapi jawabnya nanti di sesi berikutnya Mbak Ani. Dan sahabat Adrim jangan ganti channel dulu, nanti kita akan kembali untuk Anda start lagi.
Baik, masih bersama kami di Inspirasi Keluarga Sahabat iDream untuk edisi Psikologi Keluarga, membahas tema tentang bahagia hari ini ya. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana untuk Anda yang pengen bahagia. Ya sederhana sekali ya buat kita bisa bahagia, mulai dari memilih makanan tadi ya yang tepat, kemudian cara yang juga tadi mulai dari berpikir rasional, kemudian juga pikiran kita jernih, kemudian juga yang penting adalah spiritual kita dengan cara bersyukur, sabar dan juga ikhlas. Nah, ini menjadi pilihan seseorang mau bahagia atau enggak, kita yang menentukan. Betul. Apa yang terjadi jika seorang memilih bahagia? Memilih bahagia dulu deh, atau memilih nggak bahagia dulu? Oke. Terserah deh Mali. Sebenarnya pertanyaannya apakah ada orang yang tujuan hidupnya tidak bahagia itu nah, sih. Itu. Gitu. Kalau misalnya memang saya hidup itu bukan untuk bahagia, kayaknya nggak ada deh ya gitu ya. Kalaupun ada mungkin dia lagi ada masalah gitu dengan hidupnya. Jadi nih saya tanya ibu-ibu, tujuan hidup tuh apa? Ya, semua menjawab gitu satu-satu dengan jawaban yang masing-masing. Cuman ketika disimpulkan, Bu, itu artinya bahagia nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya tujuan ibu hidup di sini buat apa? Buat bahagia. Jadi kenapa? Iya, bahagia adalah tujuan. Kalau misalnya memang adalah ya kita mikir ya, oke, pertanyaan lanjutannya, Bu, bahagia di dunia apa di akhirat gitu ya, itu lanjutannya. Ya dua-duanya lah, Bu, gitu jawabnya. Oke, berarti secara rasional pun mereka memilih untuk bahagia gitu. Jadi kenapa sih orang milih ya itu secara rasional ya, tapi kenapa akhirnya dalam perilaku seakan-akan dia tidak memilih bahagia? Iya, gitu yang munculnya tidak bahagia. Iya, jadi kalau misalnya kita memang dikudeta oleh emosi kita kebawa sama emosi, insya Allah dia akan pilih responsnya tidak bahagia. Terus dia sadar, ya kenapa respon ini gitu ya. Akhirnya respons itu dia akan mengulang-mengulang kalau kita 3 bulan pakai kebiasaan yang sama. Jadi ketika kita milih saat itu tidak bahagia, responsnya emosional, itu tanpa sadar kita ulangin lagi, cukup 3 bulan kita ulangin hal yang sama, kita akan dapat perilaku yang sama. Tidak bahagia ketika kita milih itu. Jadi sebetulnya ketika kita berespon, kita cuma ada 2 pilihan. Mau pakai respons lama yang membuat saya tidak bahagia, atau kita pakai respons baru yang saya pilih supaya itu dapat bahagianya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, stop, jangan langsung reaktif gitu ya. Pikirkan apa yang mau kita lakukan, itu penting. Karena disitulah kita memilih kita mau bahagia dengan perilaku ini apa tidak bahagia. Gitu. Jadi memang ya proses itu yang selalu harus kita jadikan pola ya, sehingga yang kita pilih memang selalu bahagia. Gitu ya, itu yang harus kita takutkan. Kenapa kita banyak masalah gitu ya? Kadang-kadang prosesnya adalah itu. Kita milih, bukan memilih ya. Justru kita reaktif sehingga yang kita pilih adalah pasti tidak bahagia. Tapi ketika kita milih itu dengan rasional, tadi makanya otak sehat juga perlu otak normal, otak rasional, dan yang terakhir adalah otak spiritual. Kalau kita dengar hadis ya dari Muslim, dari Abu Hurairah bilangnya aneh ya, menakjubkan keadaan seorang Muslim itu, ya keadaan seorang yang beriman, mukmin. Seluruh keadaannya adalah baik. Kenapa ya? Gitu ketika kita tanya. Ingat, kalau dia dapat senang, dia bersyukur. Dan itu adalah hal yang baik. Dan ketika dia dapat kesusahan, dia bersabar. Dan itu adalah hal yang baik untuknya. Jadi sesungguhnya kalau kita paham kita ini Muslim, kita ini mukmin, kita ini hamba Allah, seluruh urusan kehidupan kita itu semuanya kebaikan. Gitu. Jadi sabar kalau lagi susah, syukur kalau lagi senang. Yang paling adalah syukur ketika lagi susah ya. Ya itu dia. Ya itu tadi. Ketika kita dapat yang negatif, tapi kita memilih untuk bersyukur, bahagia. Ada cerita Mas Pepeng jari-jari. Ya. Kondisinya dia terakhir multiple sclerosis. Saya barengan kuliah di psikologi, dia ngambil science gitu atau terapan, saya ngambil profesi. Saat itu beliau udah pakai kursi roda. Jadi sakitnya multiple sclerosis, konon gitu ya. Sakitnya itu seperti dicabut kukunya. Gitu. Sakit banget, Mbak. Dan itu makin kesini makin cepat ya, bisa 10 menit sekali dia dapat sakit itu. Tapi apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Orang ngobrol begini tiba-tiba saya ngomong alhamdulillah, kira-kira Bu dapat rezeki, nanyanya kan begitu ya. Gitu. Tapi akhirnya yang tahu adalah sahabat-sahabatnya. Kenapa dia alhamdulillah? Rupanya kenapa alhamdulillah sih gitu ya? Sakit itu lagi datang. Kok bukan astagfirullah gitu atau ya Allah aduh gitu kan, biasanya begitu ya. Saya pikir cuma satu. Dia mikirnya
Karena saya ingat kalau sakit itu datang Allah sedang cabut dosanya. Jadi dia bersyukur dengan itu, Masya Allah. Gitu ya. Jadi itu contoh yang saya merinding kalau saya ceritain ya. Jadi dia memilih untuk bahagia dalam kondisi yang sakit tadi. Gitu. Jelas sakit tuh nggak bisa hilang loh gitu ya. Artinya sakit tuh nggak bisa kita hilangin, memang terasa. Tapi derita itu yang bisa kita hilangin. Gitu. Sakit nggak bisa dihilangin, tapi derita bisa dihilangin ya, Bu. Betul. Oke. Itu dia. Nah, Mbak Ani ketika tadi bahwa kita yang menentukan bahagia dari diri kita sendiri, berarti kita doang yang merasakan bahagia. Tapi orang lain bisa nggak sih, Mbak Ani? Oh ini dia lagi bahagia nih, atau dia nggak bahagia nih? Hebatnya bahagia ketika kita merasa bahagia. Ya, hebatnya stres juga ketika merasa stres ya. Orang lain itu juga akan kena loh. Oke. Gitu. Bahagia pun begitu. Ya masalahnya ada lagi yang bilang bahagia itu adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Ya jadi tenang aja, yang namanya kebaikan itu menular dan kebaikan itu memancar. Jadi ketika kita bahagia, sungguh dia akan memancar dan orang lain sekitarnya merasa itu. Oke. Gitu. Emosi itu gampang nular. Ya bahagia, ya takut, ya segala macam itu menular. Jadi hati-hati ketika kita beremosi negatif, kita akan menularkan itu kepada orang lain. Bahagia pun dipastikan begitu. Oke. Ketika kita bahagia sebagai seorang ibu, semua kerasa. Ya suami, ya anak, ya si mbak, gitu, segala macam yang ada di rumah akan merasa itu. Tapi bagaimana dengan seorang ibu yang stres? Kena semua nggak Mas? Iya. Anaknya juga kena, ya rasanya itu nggak ada. Jadi kadang kenapa rumah kayak neraka sih? Kadang isinya itu bukan bahagia. Gitu. Walaupun rumah kita kecil gitu ya, walaupun rumah kita juga nggak canggih-canggih gitu ya, furniturnya, kalau kita isi dengan bahagia itu rasanya seperti apa? Istana. Jadi rumahku istanaku itu bukan berarti rumahku semuanya gede gitu ya, enggak. Tapi isinya itulah bahagia. Gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan kalau bahagia itu ternyata orang lain bisa bikin bahagia kita juga bisa bikin orang lain bahagia, Mbak Ani. Bukan serta-merta dari diri kita sendiri. Bisa. Jadi termasuk hormon. Berarti saya munculin dulu hormonnya, apa saya bahagia dulu? Dua-duanya jadi. Oke. Kita nggak bahagia nih. Jalan kaki. Ketemu orang ya, kita senyum. Muncul tuh hormon bahagia. Gitu ya. Jadi memang dua-duanya tuh. Kadang hormon itu udah muncul, kita jadi bahagia. Bisa. Gitu, tapi itu bisa kita buat semua gitu ya, artinya kita bisa memprogram itu asal apa, asal sadar otaknya. Kalau nggak sadar kemungkinan tidak dapat tuh itu, semuanya jadi reaktif. Oke, baik, kita break lagi Mbak Ani, nanti kita masuk di sesi terakhir. Dan sahabat iDream jangan ganti channel dulu, tetap di sini di 1044 iDream Radio, atau juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream. Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga bersama Mbak Ani Hairani. Kita membahas tentang bahagia. Tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar untuk pembahasan tema kita hari ini. Dan kita masuk di sesi terakhir nih Mbak Ani. Tapi sebelum kita closing, tadi salah satu yang sangat sederhana untuk membuat kita bahagia caranya adalah bersyukur dan juga bersabar. Nah, bagaimana nih agar sabar dan syukur ini ada dalam diri kita, Mbak Ani? Sabar itu akan mengikuti kalau kita syukur, Mas. Gitu ya. Itu yang menjadi kunci deh. Kenapa sih kita kurang sabar ya? Kenapa sih anak kita nggak bisa begini? Kenapa yang ngelihat negatif melulu? Walaupun anak kita pecicilan, tapi alhamdulillah dia sehat. Nah, syukur tuh ya. Walaupun anak kita mecahin piring, alhamdulillah kita nggak habis makanannya, gitu ya. Artinya syukur itu yang harus kita temukan. PR-nya sekarang ya, setelah kita tahu sumber bahagia kita apa aja sih, tulis. Jadi kadang-kadang harus ada exercise ibu-ibu gitu ya, atau orang-orang yang mau bahagia itu kita tulis dulu, kenali apa stimulus yang membuat kita tidak bahagia, terus gimana respons kita. Nah itu kan yang pola lama cara kita berperilaku. Terus sekarang gimana caranya dengan stimulus itu kita bisa merasa bahagia. Tulis sumber-sumber bahagia dan tulis apa yang kita pahami terhadap tadi ya, beban derita tadi kita pahami sebagai apa sih. Alhamdulillah tuh kalau kita bicara sama ibu-ibu itu emang ujian saya gitu ya. Ujian itu gak akan lebih dari kemampuan kita. Itu kan prinsip tuh. Nah itu harus kita pahami. Jadi ketika ada ujian kita langsung refernya ke prinsip itu. Insya Allah jadi aman. Yang paling terakhir gitu ya, tulislah hal-hal yang harus Anda syukuri. Itu tipsnya adalah temukan 3 dan sebut itu rasa syukur tadi ketika mau tidur dan bangun tidur. 3 aja cukup. Sebutkan 3 kesyukuran ya, yang saat itu dirasakan gitu. Itu pas mau tidur dan pas bangun juga sebut 3 itu.
gitu ya. Alhamdulillah ya Allah saya bisa hidup lagi gitu ya setelah tidur. Saya masih bangun, Alhamdulillah. 3 itu insya Allah membawa hari-hari kita bahagia. Gitu. Jadi temukan, sebut dan temukan kesyukuran setiap hari. Itu kuncinya. Kalau kita terus konsisten 3 bulan aja seperti itu, insya Allah kita akan dijaga sama Allah untuk jadi orang yang bahagia. Dan bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Dan itu akan menjadi kebiasaan kepribadian kita ya kalau dilakukan terus. Kalau udah kebiasaan jadi kepribadian. Iya, itu selalu itunya. Sunatullahnya begitulah gitu ya. Baik Mbak Ani, sebagai kesimpulan atau closing statement untuk pembahasan kita hari ini untuk sahabat iDream yang lagi mendengarkan kita hari ini Mbak Ani. Ya. Jadi bahagia dan derita itu bukan ditentukan oleh orang, bukan ditentukan oleh benda, bukan ditentukan oleh situasi atau peristiwa yang terjadi, namun ditentukan bagaimana hati ini ditata dalam menghadapi itu semua. Jadi kita pilih bahagia atau derita itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi lebih ke situ. Baik, sahabat iDream ya, itu ya kita yang menentukan bahagia kita ya. Kita mau bahagia atau enggak ya tergantung bagaimana kita tadi merespon segala sesuatu stimulan yang ada di lingkungan kita. Yang lebih bagusnya lah kondisi apapun kita harus meresponnya dengan bahagia. Lepas itu akan membuat kita bahagia sahabat iDream. Terima kasih Mbak Ani sudah bersama kita hari ini dan semoga sahabat iDream bahagia mendengarkan kita hari ini. Iya, mudah-mudahan. Dan juga yang di rumah bisa mempraktekkan dari berbagai tips yang sudah diberikan oleh Mbak Ani agar kita bisa memberikan respon yang bahagia untuk stimulan apapun yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat iDream. Dan pastinya jangan lupa bahagia dan semoga selalu bahagia. Saya Rudi Saputra pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.